Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, kami dari kelompok 2 kelas ABT 2B pagi akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi kas kecil atau PPS. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, nama saya Dika Ardianti dengan NIM 412-210-34. Nama saya Mistika Juniwa Nazara, NIM 4122-001039. Nama saya Pipin Deviani, NIM 4122001044. Nama saya Tasya Mustika Saputri dengan NIM 412-210-49. saya sendiri Sofi Rahmawati, NIM 41220010. Nama saya Saliminar Elizabeth Sitohang dengan NIM 4122001060. Oke, tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya menjelaskan artian kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran. Menurut Rudianto, kas kecil merupakan uang tunai yang telah disediakan oleh perusahaan agar untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya sangat relatif kecil dan tidak akan ekonomis apabila dibayar dengan sebuah cek maupun jujur. Pada umumnya, kas yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari kas pada perusahaan atau cash on hand. Cash on hand adalah penerimaan kas yang belum disetor ke bank berupa uang tunai, cek pribadi, dan lain-lain. Selain itu, juga saldo dana kas kecil berupa uang tunai yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Yang kedua, kas di bank atau cash in bank. Cash in bank meliputi seluruh rekening perusahaan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik dasar kas kecil. Yang pertama, jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Kemudian yang ketiga, disimpan di tempat khusus dengan kotak kecil yang biasa disebut dengan kas kecil atau di dalam sebuah amplop. Kemudian yang terakhir yaitu ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan di tingkatan pemula. Kemudian sistem dan prosedur pengelolaan kas kecil yaitu sistem dan prosedur mempunyai beberapa definisi atau pengertian yang telah diuraikan atau didefinisikan oleh beberapa ilmuwan dalam ruang lingkup yang berbeda penekanannya. Nah, di sini akan dijelaskan pengertian menurut beberapa para ahli, yaitu pengertian sistem menurut Anastasia dan Lilis tahun 2011. Mengemukakan bahwa sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, pengertian sistem dan prosedur menurut Tata tahun 2004 yaitu sistem adalah suatu jaringan prosedur. Prosedur menurut Tata yaitu sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, di mana prosedur ini merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, selanjutnya sistem dana tetap atau Impress Fund System. Sistem dana tetap merupakan suatu dana yang tersedia bagi pemegang kas kecil. Dana tetap bersifat tetap, dalam arti jumlah dana kas kecil selalu diterima pada saat permulaan pembentukan. Pada sistem Impress,
Pengeluaran kas kecil akan dilakukan saat pengisian kembali. Ciri-cirinya adalah jumlahnya tentu secara tetap untuk periode tertentu. Yang kedua, tidak perlu mengadakan jurnal pengeluaran kas. Menurut Suharli, 2006 menyatakan bahwa pada sistem dana tetap, saldo kas kecil selalu tetap karena seluruh bon atau voucher pengeluaran kas dianggap uang tunai. Pada saat pengisian kembali kas kecil barulah bon atau voucher tersebut didebit sebagai beban dan kas atau bank berkurang di kredit. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam metode sistem dana tetap, jumlah pengisian kembali besarnya sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran sehingga keseluruhan tetap. Yang kedua ada sistem dana berubah atau fluctuation found system. Sistem dana berubah merupakan suatu dana yang tersedia pada pemegang kas kecil dan jumlahnya tidak tetap. Biasanya pengisian uang dari kas ke dalam kas kecil dalam jangka waktu tertentu. Pengisian tersebut dilakukan sewaktu-waktu jika kas dirasakan sudah menipis. Pada sistem fluktuasi, setiap transaksi dari kas kecil maka langsung dilakukan pencatatan. Ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, jumlahnya berubah-ubah. Yang kedua, melakukan jurnal untuk pengeluaran kas. Menurut Suharli 2006, menyatakan bahwa pada sistem dana berfluktuasi, setiap pengurangan akan mengkredit kas kecil dan saat pengisian kembali kas kecil, jurnalnya kas kecil didebit dan kas atau bank dikredit. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem dana berubah menekan pada pencatatan dalam setiap perubahan yang terjadi pada kas kecil. Akibatnya, pengeluaran rutin yang terjadi dari jumlah pengisian kembali dapat berubah-ubah dengan besar pengeluaran yang terjadi. Pengisian kas kecil sistem fluktuasi tidak harus sama dengan waktu pembentukan kas kecil tersebut karena saldo kas bisa kurang ataupun lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di dalam studi kasus terdapat suatu permasalahan. Yang pertama yaitu rata-rata kurang lebih kas kecil tidak menggunakan hari kerja dalam per minggu. Yang kedua, saat operasional perusahaan tidak memiliki kestabilan dalam menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system yang ditetapkan per minggu. Yang ketiga, sering terjadi selisih saat pembentukan kas kecil pada akhir periode. Adapun selisih dapat terjadi karena hal-hal berikut ini. Di antaranya yang pertama, salah catat pada jurnal penerimaan kas ataupun jurnal pengeluaran kas. Kemudian kehilangan akibat kesalahan saat transaksi pertukaran, misalnya seperti saat memberikan uang kembalian. Kemudian terdapat uang palsu, adanya penerimaan atau pembayaran yang bernilai kecil atau recehan, kemudian dibulatkan ke atas atau ke bawah, dan sebab-sebab lain yang sama sekali tidak dapat diketahui. Dari permasalahan tersebut, ada pun penyelesaiannya. Yang pertama, saat operasional, perusahaan lebih stabil dalam digunakan dana tetap. Dana yang ditetapkan sebagai dana kas kecil perusahaan per minggu. Yang kedua, pengecekan bukti pendukung dan laporan kas kecil dan kas umum harian oleh perusahaan masih sebaiknya rutin dilakukan. Dan yang ketiga, untuk penyelesaian saat terjadinya selisih kas kecil, yang pertama yaitu jika kesalahan pencatatan jurnal terlalu besar, maka ayat koreksinya ditulis di sisi yang berlawanan sebesar kelebihan. Kemudian yang kedua, jika kesalahan pencatatan jurnal terlalu rendah, maka ayat koreksinya ditulis di sisi yang sama sebesar kekurangannya. Dan yang ketiga, jika terjadi selisih lebih pada dana kas kecil atau petty cash effect, jurnalnya dengan mendebit kas kecil dan mengkredit selisih kas kecil. Yang keempat, jika terjadi selisih kurang kas kecil atau petty cash short, jurnalnya dengan mendebit selisih kas kecil dan mengkredit kas kecil. Yang kelima, pelakunya selisih kas kecil dicatat setelah dilakukan penelitian dengan seksama pada fisik uang kas kecil maupun pada catatan pembukuannya. Yang keenam, selisih kas kecil lebih dianggap sebagai pendapatan. Dan yang terakhir, selisih kurang dianggap sebagai kerugian atau beban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini sudah ada contoh kasus laporan kas kecil. Kami memberikan satu contoh kasus laporan kas kecil yang dengan menggunakan dua metode, yaitu metode tetap dan metode berubah-ubah. Di sini juga ada 5 transaksi dari PT Sukses Selalu
yang dimana 1 Februari penyerahan kas sebesar 2 juta untuk kas kecil, 3 Februari pembelian snack untuk meeting dengan klien senilai 100.000, 15 Februari pembelian alat tulis kantor senilai 100.000, 16 Februari kunjungan ke kantor kolega di luar kota sebesar 300.000, dan tanggal 26 Februari pertanggungjawaban atas pengeluaran kas kecil dan pengisian kembali. Yang akan dibahas yang pertama adalah metode dana tetap atau interest fund system. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di awal, metode tetap. Metode tetap adalah metode yang paling umum digunakan oleh banyak perusahaan di mana rekening kas kecil yang jumlahnya selalu tetap. Karakteristik dari metode ini, pemegang kas kecil tidak langsung mencatat pengeluaran, namun harus mengumpulkan bukti transaksi pengeluaran sebelumnya. Nah, selanjutnya, pemegang kas kecil jika ingin melakukan pengajuan kembali dana kas kecil kepada bendahara sebesar nominal yang telah dikeluarkan menurut pembukuan atau bukti transaksi pengeluaran sebelumnya. Hal tersebut yang membuat jumlah nominal kas kecil sama dengan sejumlah semula. Maka, oleh karena itu, hal ini dikatakan dengan metode tetap atau metode yang dimana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Dan bisa dilihat pada tabel ini, sudah ada jurnal pengeluaran. Yang pertama ada tanggal 1 kas kecil pada kas sebesar 2 juta di penerimaan dan di pengeluaran. Pada tanggal 30 ada biaya konsumsi rapat 100.000 di pengeluaran, biaya ATK atau alat tulis kantor sebesar 100.000 di pengeluaran, dan biaya perjalanan dinas 300.000 di pengeluaran. Jika di total, pengeluaran di sini sebesar 500.000. Nah, pada tanggal 30, pemegang kas kecil ingin mengisi kembali dana kas kecil sebesar 500.000. Nah, kenapa 500.000? Kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pada metode tetap ini, jika pemegang kas kecil ingin melakukan pengisian kembali, nominal yang harus dikeluarkan harus sama sesuai dengan pengeluaran sebelumnya. Karena pengeluaran sebelumnya di sini sebesar 500.000, maka bendahara harus mengeluarkan nominalnya sebesar 500.000 juga. Itu yang dikatakan dengan metode tetap. Nah, selanjutnya, yang kedua ada metode berubah-ubah atau yang disebut fluctuating fund system. Nah, di sini kita berfokus di pengisian dana kas kecilnya. Nah, kenapa berbeda dengan metode tetap? Sedangkan metode tetap hanya 500.000 dan metode dana berubah-ubah, pengisian kembali dana kas kecilnya 800.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jika metode tetap menghendaki jumlah kas kecil harus sama jumlahnya sesuai dengan saldo awal yang telah ditentukan, maka metode fluctuating atau metode berubah-ubah nominalnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang dimana dalam metode ini jumlah pengisian kembali kas kecil tidak harus sama dengan nominal saldo awal, bisa kurang atau bisa lebih sesuai dengan kebutuhan bagi para penggunanya. Oleh karena itu, pada tabel yang kedua ini, di metode berubah-berubah ini, pengisian dana kas kecilnya sebesar 800.000. Jadi otomatis lebih 300.000. Mungkin ada kebutuhan yang harus dibeli oleh si pengguna ini. Jadi untuk metode berubah-ubah ini tidak harus sama dengan jumlah pengeluarannya yang sebesar 500.000. Jadi perbedaan dari metode tetap dan metode berubah-ubah ini, kalau metode tetap, jika pemegang kas kecil ingin melakukan pengisian kembali dana kas kecil, itu harus sama nominalnya, harus tetap dengan pengeluaran sebelumnya. Sedangkan metode berubah-ubah ini tidak harus sama. Jika ingin melakukan pengisian dana kas kecil tidak harus sama dengan pengeluaran sebelumnya, boleh kurang atau boleh lebih sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Itulah perbedaan dari dua metode tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita dapat mengambil kesimpulan yaitu kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas terbagi dua, yaitu satu, ada cash on hand, adalah penerimaan kas yang belum disetor ke bank berupa uang tunai, cek pribadi, dan lain-lain. Selain itu juga, saldo dana kas kecil berupa uang tunai yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Lalu ada cash on bank meliputi seluruh rekening perusahaan bank yang dapat diambil sewaktu-waktu. Dalam pengelolaan kas kecil dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana berubah. Sistem dana tetap merupakan suatu dana yang tersedia pada pemegang kas kecil.
Kas kecil sistem dana tetap bersifat permanen jumlahnya. Dalam arti, jumlah dana kas kecil selalu tetap sebesar dana yang diterima pada saat permulaan pembentukan. Sedangkan, sistem dana berubah adalah suatu dana yang tersedia pada pemegang kas kecil dan jumlahnya tidak tetap. Oleh karena itu, biasanya pengisian ulang dari kas besar ke dalam kas kecil tidak dikaitkan dalam jangka waktu tertentu. Pengisian tersebut dilakukan sewaktu-waktu, yaitu jika persediaan uang dalam kas kecil dirasakan sudah menipis. Berdasarkan dari studi kasusnya, rata-rata kurang lebih kas kecil tidak menggunakan hari kerja dalam per minggu. Kemudian pada saat operasional perusahaan tidak memiliki kestabilan dalam menggunakan sistem dana tetap yang ditetapkan per minggunya, sehingga sering terjadi selisih saat pembentukan kas kecil pada akhir periode. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.